Halo guys, para mahasiswa semua. Setelah pada bagian pertama kita membahas tentang konsep aljabar abstrak yang digunakan di dalam elliptic curve cryptography, maka pada video bagian kedua ini kita akan membahas secara detail tentang elliptic curve cryptography. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Kurva eliptik berbeda dengan kurva elips. Kurva eliptik adalah kurva dengan bentuk umum persamaannya adalah y kuadrat sama dengan x pangkat 3 tambah ax tambah b. Dengan syarat 4a pangkat 3 ditambah 27b kuadrat tidak sama dengan 0. Pada persamaan ini, nilai a dan b yang berbeda akan memberikan kurva eliptik yang berbeda pula. Perhatikan contoh-contoh kurva berikut ini. Untuk persamaan kurva eliptik y kuadrat sama dengan x pangkat 3 kurang 4x, bentuk kurvanya diperlihatkan sebagai berikut. Kalau kurva eliptik ini kita faktorkan menjadi x kali x kurang 2 dikali x tambah 2, maka kurva akan memotong sumbu x pada x sama dengan 0, kemudian min 2, dan 2. Ini adalah akar-akar dari persamaan ini. Sedangkan untuk kurva eliptik y kuadrat sama dengan x pangkat 3 kurang 12x tambah 13, bentuk kurvanya seperti ini. Untuk persamaan eliptik y kuadrat sama dengan x pangkat 3 kurang 10x tambah 13, bentuk kurvanya adalah sebagai berikut. Nah, kalau ini adalah contoh beberapa kurva eliptik yang lain dengan persamaan kurva eliptiknya ditunjukkan pada persamaan yang di atasnya. Kurva eliptik y kuadrat sama dengan x pangkat 3 tambah ax tambah b terdefinisi untuk x dan y bilangan real. Kemudian kita definisikan sebuah titik yang bernama titik O dengan absisnya adalah x, sedangkan ordinatnya adalah tak berhingga. Ini kita sebut sebagai titik pada infinity. Titik-titik P, X, Y pada kurva eliptik bersama dengan operasi tambah membentuk sebuah grup. Yang dalam hal ini, himpunan G-nya adalah semua titik P, X, Y pada kurva eliptik. Sedangkan operasi binarnya adalah operasi penjumlahan atau operasi tambah. Penjelasan kenapa kurva eliptik membentuk sebuah grup akan dijelaskan pada slide-slide berikut ini. Yang dimaksud dengan operasi penjumlahan pada kurva eliptik adalah penjumlahan titik-titik pada kurva eliptik tersebut. Misalkan terdapat dua buah titik pada kurva eliptik, yaitu titik P dan titik Q. Penjumlahan titik P dan titik Q menghasilkan sebuah titik pada kurva eliptik, yaitu titik R. Penjelasan secara geometri operasi penjumlahan titik tersebut adalah sebagai berikut. Misalkan ini adalah titik P dan titik Q yang terletak pada kurva eliptik. Titik P tidak sama dengan titik Q. Kita tarik sebuah garis lurus yang melalui P dan Q. Garis tersebut akan memotong sebuah titik lain pada kurva eliptik. Sebut titik potongnya adalah titik min R. Kemudian, cerminkan titik min R ini terhadap sumbu X. Hasil pencerminan titik min R terhadap sumbu X adalah titik R. Maka, hasil penjumlahan P dan Q adalah titik R ini. Jadi, jika R adalah sebuah titik X, Y, maka min R itu adalah titik X, min Y. Karena di sini hanya berbeda pada ordinatnya saja, sedangkan absisnya tetap, yaitu sama-sama X. Penjumlahan titik P dan Q menghasilkan titik R pada kurva eliptik dapat dijelaskan secara analitik sebagai berikut. Misalkan koordinat titik P adalah XP, YP, dan koordinat titik Q adalah XQ, YQ. Garis G yang melalui titik P dan Q memiliki persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C, dengan gradiennya adalah M sama dengan YP dikurang YQ dibagi dengan SP dikurang XQ. Untuk mencari titik potong garis G ini dengan kurva eliptik, yaitu titik min R, dapat kita lakukan dengan menyulihkan Y sama dengan MX ditambah C ke dalam kurva eliptik Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah AX tambah B. Jadi, dengan menyulihkan MX tambah C ini ke dalam Y kuadrat menjadi MX ditambah C kuadrat sama dengan X pangkat 3 ditambah AX tambah B. Dengan menyelesaikan persamaan ini, maka kita dapat menemukan titik min R. Dan pencerminan titik min R terhadap sumbu X menghasilkan titik R. Koordinat titik R tersebut adalah XR sama dengan M kuadrat dikurang SP dikurang XQ, sedangkan YR sama dengan M dikali XP kurang XR kurang YP.
Sebagai contoh, misalkan sebuah kurva eliptik memiliki persamaan y kuadrat sama dengan x pangkat 3 tambah 2x tambah 4. Misalkan titik P 2,4 dan titik Q 0,2 adalah dua buah titik pada kurva eliptik tersebut. Penjumlahan titik P dengan Q menghasilkan titik R. Tentukan koordinat titik R tersebut. Nah, langkah-langkah untuk menghitung koordinat R adalah sebagai berikut. Kita hitung terlebih dahulu gradien garis G, yaitu M sama dengan YP dikurang YQ dibagi XP kurang XQ, yaitu sama dengan 4 dikurang 2 dibagi dengan 2 dikurang 0. Ini sama dengan 1. Maka koordinat titik R, ini adalah absisnya adalah XR sama dengan M kuadrat kurang XP kurang XQ, yaitu sama dengan 1 kuadrat dikurang dengan XP-nya di sini adalah 2, dikurang dengan XQ, itu 0, berarti ini sama dengan min 1. Sedangkan ordinatnya adalah YR sama dengan M dikali XP kurang XR kurang YP, yaitu sama dengan 1 dikali dengan 2 dikurang min 1 kurang 4 sama dengan min 1. Sehingga koordinat titik R adalah min 1, min 1. Jadi penjumlahan titik P dengan titik Q menghasilkan titik min 1, min 1. Nah, untuk memeriksa apakah titik R min 1, min 1 ini terletak pada kurva eliptik, maka kita sulihkan titik R tersebut ke dalam persamaan kurva eliptik tersebut, yaitu Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah 2X tambah 4. Nah, di sini Y-nya adalah min 1, yaitu min 1 kuadrat sama dengan X-nya adalah min 1 pangkat 3 ditambah 2 kali min 1 tambah 4. Yaitu di sini min 1 kuadrat adalah 1, kemudian di sini min 1 pangkat 3 min 1 dikurang 2 kali min 1 tambah 4 ya. 1 sama dengan 1. Jadi terbukti ya bahwa titik R min 1, min 1 itu terletak pada kurva eliptik tersebut. Contoh lainnya, misalkan ini adalah sebuah kurva eliptik dengan persamaan Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 kurang 7X. Misalkan P dan Q adalah dua buah titik pada kurva eliptik. P koordinatnya min 2,35, min 1,86, Q min 0,1, 0,836. Penjumlahan titik P dengan Q menghasilkan titik R. Nah, koordinat titik R dapat dihitung sebagai berikut. Mula-mula kita hitung terlebih dahulu gradien garis G ini, ya, yaitu M sama dengan YP kurang YQ dibagi XP kurang XQ. Dengan menyulihkan nilai YP, YQ, XP, dan XQ, kita memperoleh gradiennya adalah 1,198. Sedangkan koordinat titik R-nya itu diperoleh dengan XR sama dengan M kuadrat kurang XP kurang XQ dan YR sama dengan M kali XP kurang XR kurang YP. Yang hasilnya adalah 3,89 dan min 5,62. Jadi P tambah Q sama dengan R. Nah, titik R adalah 3,89, min 5,62. Sedangkan titik min R-nya itu adalah 3,89,562. Ya, jadi dicerminkan saja ini. Namun yang kita cari sebenarnya adalah titik R ini, ya, bukan titik min R. Penjumlahan titik P dengan inverse-nya, yaitu min P, menghasilkan titik pada infinity, yaitu titik O. Penjelasan secara geometri adalah sebagai berikut. Misalkan ini adalah titik P, yaitu titik pada kurva eliptik, maka titik min P itu adalah hasil pencerminan titik P terhadap sebuah X. Untuk menjumlahkan P dengan min P, tarik sebuah garis lurus yang melalui P dan min P. Garis ini tidak akan memotong kurva eliptik, tapi akan terus menuju titik tak berhingga. Kita sebut penjumlahan P dengan min P menghasilkan titik pada tak berhingga, yaitu titik O. Dalam hal ini, P aksen sama dengan min P itu adalah elemen inverse dari P. Penjumlahan P dengan elemen inverse-nya, yaitu P tambah min P, menghasilkan titik pada infinity. Sedangkan O adalah elemen netral, karena P ditambah O itu sama dengan O ditambah P sama dengan P. Jika sebuah titik dijumlahkan dengan dirinya sendiri, maka penjumlahan tersebut dinamakan penggandaan titik atau point doubling. Jadi titik P ditambah dengan titik P, itu sama dengan 2P, hasil penjumlahannya adalah titik R. Penjelasan secara geometrinya adalah sebagai berikut. Misalkan ini adalah titik P yang terletak pada kurva eliptik, maka titik P ditambah dengan titik P, itu kita gambarkan dengan sebuah garis lurus yang melalui titik P ini. Disebut juga dengan garis singgung atau garis tangen. Garis ini memotong kurva eliptik pada titik min R. Hasil pencerminan titik min R terhadap
sumbu X ini adalah titik R. Nah, titik R inilah yang merupakan hasil penjumlahan titik P dengan titik P itu sendiri. Jika titik P tersebut terletak pada sumbu X, yaitu memiliki ordinat YP sama dengan 0, maka garis singgung yang melalui titik P tersebut berpotongan pada titik pada infinity. Jadi, pada kasus ini, P tambah P, yaitu 2P, menghasilkan titik pada infinity, yaitu titik O. Penjelasan secara analitik P ditambah P sama dengan 2P menghasilkan titik R adalah sebagai berikut. Misalkan garis G, yaitu garis singgung yang melalui titik P, memiliki persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Gradien garis G ini adalah M sama dengan dy dx, yaitu turunan fungsi eliptik pada titik P. Itu sama dengan 3xp kuadrat ditambah A dibagi dengan 2yp. Untuk mencari titik potong garis G ini dengan kurva eliptik, maka kita sulihkan Y sama dengan MX ditambah C ini ke dalam kurva eliptik, yaitu MX ditambah C kuadrat sama dengan X pangkat 3 ditambah AX tambah B. Koordinat titik R diperoleh dengan persamaan XR sama dengan M kuadrat kurang 2XP. Sedangkan YS sama dengan M dikali XP kurang XR kurang YP. Perhatikan bahwa jika YP sama dengan 0, artinya titik tersebut terletak pada sumbu X, maka nilai M tidak terdefinisi. Sehingga 2P ini sama dengan titik di infinity, yaitu titik O. Sebagai contoh untuk penjumlahan titik P dengan dirinya sendiri, misalkan kita memiliki kurva eliptik yaitu Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X tambah 5. Dan misalkan sebuah titik P pada kurva eliptik adalah titik P ini, yaitu titik 2,2.65. Maka P ditambah P ini dilakukan dengan menarik garis singgung yang melalui titik P ini, berpotongan di titik min R, dan pencerminannya adalah titik R. Gradien garis singgung tersebut dihitung dengan rumus M sama dengan dy dx sama dengan 3xp kuadrat ditambah A dibagi dengan 2yp, sehingga kita memperoleh titik R, yaitu hasil penjumlahan P dengan P dengan menggunakan rumus XR dan YR ini, diperoleh 2P sama dengan R, yaitu min 1.11,2.64. Jika penjumlahan sebuah titik dengan dirinya sendiri dilakukan berulang kali, maka itu berarti kita melakukan perhitungan yang disebut dengan pelelaran titik atau point iteration. Pelelaran titik artinya menjumlahkan sebuah titik sebanyak K-1 kali terhadap dirinya sendiri. Atau dalam notasi, P pangkat K itu sama dengan K kali P, yaitu sama dengan penjumlahan P sebanyak K kali. P ditambah P ditambah P, demikian seterusnya sebanyak K kali. Jika K sama dengan 2, maka P kuadrat sama dengan 2P, yaitu sama dengan P tambah P, yaitu sama dengan penggandaan titik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Secara geometri, pelelaran titik dapat digambarkan sebagai berikut. Misalkan P adalah sebuah titik pada kurva eliptik, maka penjumlahan P dengan P itu digambarkan dengan membuat sebuah garis singgung yang melalui titik P yang berpotongan pada titik yang berwarna hijau ini, dan pencerminan titik ini terhadap sumbu X adalah titik P kuadrat, yaitu penjumlahan P dengan P. Kalau kita lanjutkan P kuadrat ini ditambahkan dengan P, maka kita tarik sebuah garis yang melalui titik P dan P kuadrat yang berpotongan pada titik yang berwarna biru ini, dan pencerminannya terhadap sumbu X adalah titik P pangkat 3, yaitu penjumlahan P kuadrat dengan P. Demikian seterusnya kalau diteruskan untuk penjumlahan P pangkat 3 dengan titik P. Jelaslah kurva eliptik membentuk sebuah grup, yang dalam hal ini himpunan G-nya adalah semua titik pada kurva eliptik. Sedangkan operasi binarnya adalah operasi penjumlahan titik. Semua aksioma yang menjadi syarat suatu grup terpenuhi, yaitu yang pertama, closure. Semua operasi penjumlahan titik, yaitu P tambah Q, menghasilkan titik yang juga terdapat di dalam himpunan G. Kemudian asosiatif, P ditambah Q tambah R ini sama dengan P ditambah Q ditambah R. Kemudian terdapat elemen netral, yaitu titik O atau titik pada infinity, yang dalam hal ini P ditambah O sama dengan O ditambah P sama dengan P. Kemudian terdapat elemen balikan atau inverse, yaitu min P, yang dalam hal ini P ditambah min P itu sama dengan O. Kemudian grup ini juga merupakan grup komutatif atau abelian.
karena P ditambah Q sama dengan Q ditambah P. Perkalian titik pada kurva eliptik didefinisikan sebagai perkalian sebuah skalar K dengan titik P menghasilkan titik Q. Yang dalam hal ini P dan Q adalah titik-titik yang terdapat pada kurva eliptik. Perkalian titik diperoleh dengan melakukan perulangan dua operasi dasar kurva eliptik yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu penjumlahan titik, yaitu P tambah Q sama dengan R, dan penggandaan titik, yaitu 2P sama dengan R. Contohnya, kalau K sama dengan 3, berarti K kali P sama dengan 3P sama dengan P ditambah P ditambah P, atau 3P sama dengan 2P tambah P, yaitu penggandaan titik, kemudian hasilnya penjumlahan titik dengan P. Kalau K sama dengan 23, maka K kali P sama dengan 23P, yaitu sama dengan 2P, yaitu penggandaan titik, kemudian dikali dengan 2, yaitu penggandaan titik lagi, ditambah dengan P, kemudian dikalikan dengan 2 lagi, kemudian ditambah dengan P, dikalikan dengan 2 lagi, kemudian ditambah dengan P. Menghitung perkalian titik K kali P sama dengan Q itu mudah, tetapi menghitung K jika diketahui P dan Q itu sulit. Inilah persoalan yang dinamakan dengan Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem atau ECDLP. ECDLP inilah yang menjadi dasar kekuatan elliptic curve kriptografi. ECDLP dirumuskan sebagai berikut. Diberikan P dan Q adalah dua buah titik pada kurva eliptik. Carilah bilangan bulat K sedemikian sehingga Q sama dengan K kali P. Secara komputasi, sulit untuk menemukan K jika K adalah bilangan yang besar. Istilah logaritma pada persoalan ini muncul karena mencari K itu sama seperti mencari logaritma diskrit Q dengan basis P. Yaitu ingatlah kembali bahwa perkalian titik K kali P itu dapat dinyatakan dalam notasi P pangkat K. Sehingga Q itu yaitu sama dengan K kali P itu sama dengan P pangkat K. Nah, K ini adalah logaritma diskrit dari Q dengan basisnya adalah P. Pada algoritma ECC, Q adalah kunci publik, K adalah kunci privat, sedangkan P adalah sembarang titik pada kurva eliptik. Kurva eliptik yang sudah kita bahas sebelum ini, itu didefinisikan pada himpunan bilangan real. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa operasi aritmatika pada bilangan real tidak akurat, karena mengandung proses pembulatan. Sehingga kurva eliptik pada himpunan bilangan real ini tidak dapat digunakan pada kriptografi, sebab kriptografi dioperasikan pada ranah bilangan bulat. Agar kurva eliptik dapat dipakai dalam kriptografi, maka kurva eliptik didefinisikan pada medan berhingga atau Galois-Field, yaitu pada GFP atau GF2 pangkat M. Di dalam kuliah ini, kita hanya membahas kurva eliptik pada GFP saja. P adalah bilangan prima. Bentuk umum kurva eliptik pada GFP adalah persamaan Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah AX tambah B mod P. Yang dalam hal ini, P adalah bilangan prima. Dan elemen-elemen di dalam GFP adalah 0, 1, 2, sampai P-1. Persamaan ini berarti bahwa semua perhitungan di dalam kurva eliptik dilakukan dalam modulus P. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan semua titik Px, Y pada kurva eliptik Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah X tambah 6 mod 11, dengan X dan Y didefinisikan di dalam GF11. Jadi di sini P-nya sama dengan 11. Dan elemen-elemen di dalam GF11 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk setiap elemen di dalam GF11, kita tentukan titik-titik pada kurva eliptik. Untuk X sama dengan 0, maka Y kuadrat sama dengan 0 pangkat 3 tambah 0 tambah 6, yaitu sama dengan 6. Jadi 6 mod 11. Di sini tidak ada nilai Y yang memenuhi Y kuadrat sama dengan 6 mod 11. Untuk X sama dengan 1, maka Y kuadrat sama dengan 1 pangkat 3 tambah 1 tambah 6, yaitu 8. Berarti 8 mod 11. Di sini juga tidak ada nilai Y yang memenuhi Y kuadrat sama dengan 8 mod 11. Untuk X sama dengan 2, maka kita hitung di sini, itu sama dengan 16. 16 mod 11 sama dengan 5. Jadi Y kuadrat kongruen dengan 5 mod 11. Di sini nilai Y yang memenuhi adalah 4 dan 7. Jadi terdapat dua buah titik, yaitu 2,4 dan 2,7. Untuk X sama dengan 3, maka Y kuadrat sama dengan 3 pangkat 3 tambah 3 tambah 6, yaitu 36. 36 mod 11 itu sama dengan 3. Jadi Y kuadrat kongruen dengan 3 mod 11. Nilai Y yang memenuhi kekongruenan ini adalah 5 dan 6. Jadi
terdapat dua buah titik, yaitu titik 3,5 dan titik 3,6. Jika diteruskan untuk nilai X yang lain, yaitu X sama dengan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka kita peroleh tabel titik-titiknya adalah sebagai berikut. Jadi, titik-titik yang terdapat pada kurva eliptik hanya ada 12 buah, yaitu titik 2,4, 2,7, 3,5, 3,6, 5,2, 5,9, 7,2, 7,9, 8,3, 8,8, 10,2, dan 10,9. Jika ditambah dengan sebuah titik O pada infinity, maka titik-titik pada kurva eliptik membentuk grup dengan 13 elemen. Kalau digambarkan titik-titik tersebut pada koordinat kartesian, maka sebaran titik-titiknya diperlihatkan pada gambar berikut. Contoh lainnya, jika kurva eliptiknya adalah Y kuadrat kongruen dengan X pangkat 3 tambah X tambah 1 mod 23, maka titik-titik yang terdapat pada kurva eliptik ini ada sebanyak 26 buah. Yang kalau diplot pada bidang kartesian, maka gambarnya adalah sebagai berikut. Penjumlahan dua buah titik di dalam kurva eliptik pada GFP ini sama seperti penjumlahan dua titik di dalam kurva eliptik pada himpunan bilangan real. Hanya saja semua perhitungannya dilakukan dalam modulus P. Jadi kalau P adalah titik XP, YP dan Q adalah titik XQ, YQ, maka penjumlahan P dengan Q menghasilkan titik R. Titik R dapat dihitung dengan rumus XR dan YR ini yang sama dengan rumus kurva eliptik pada himpunan bilangan real, hanya di sini dilakukan dalam modulus P. Begitu juga untuk perhitungan gradiennya juga sama, tetapi ini semua dilakukan dalam modulus P. Sedangkan pengurangan dua buah titik di dalam kurva eliptik pada GFP ini dilakukan dengan menggunakan balikan dari suatu titik. Misalkan titik P koordinatnya adalah XP, YP dan Q koordinatnya adalah XQ, YQ, maka pengurangan P kurang Q ini sama dengan penjumlahan P dengan balikan atau inverse dari Q, yaitu min Q. Yang dalam ini, min Q adalah koordinatnya XQ, min YQ dalam modulus P. Penggandaan titik di dalam GFP ini sama seperti penggandaan titik di dalam kurva eliptik pada himpunan bilangan real. Bedanya operasi perhitungannya dilakukan dalam modulus P. Misalkan P koordinatnya adalah XP, YP, yang dalam hal ini ordinatnya atau YP-nya tidak sama dengan 0. Penggandaan titik adalah 2P, yaitu menghasilkan titik R. Koordinat titik R dihitung dengan persamaan XR dan YR berikut, yang semuanya dilakukan dalam modulus P. Perhatikan persamaannya sama seperti persamaan titik R yang dilakukan pada himpunan bilangan real. Begitu juga untuk perhitungan gradiennya, ini juga sama, tetapi ini dilakukan dalam modulus P. Perhatikan, apabila YP-nya sama dengan 0, maka gradien ini tidak terdefinisi, sehingga penggandaan titik menghasilkan titik pada infinity. Sebagai contoh, misalkan P 2,4 dan Q 5,9 adalah dua buah titik pada kurva eliptik Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah X tambah 6 mod 11. Tentukanlah P tambah Q dan 2P. Untuk soalan pertama, yaitu menghitung penjumlahan titik P dengan Q menghasilkan titik R, kita hitung terlebih dahulu garis yang menghubungkan titik P dengan Q, yaitu gradiennya adalah M sama dengan 9 dikurang 4 dibagi dengan 5 dikurang 2. Ini di dalam mod 11. 9 kurang 4 sama dengan 5, 5 kurang 2 sama dengan 3. Berarti 5 per 3 mod 11. 5 per 3 ini menghasilkan bilangan real. Karena kita bekerja dengan bilangan bulat, maka ini kita nyatakan sebagai 5 dikali 3 pangkat min 1 mod 11. Nah, 3 pangkat min 1 mod 11 ini berarti inverse atau balikan 3 dalam modul 11. Nah, 3 pangkat min 1 mod 11 atau balikan 3 dalam modul 11 itu adalah 4. Nah, ingat kembali materi balikan modulo di dalam materi teori bilangan pada kuliah matematika diskrit. Jadi 5 kali 4 ini sama dengan 9, berarti 9 mod 11. Maka P tambah Q ini menghasilkan titik R. Koordinat titik R dihitung dengan rumus XR dan YR sebagai berikut. M-nya sudah dihitung yaitu 9, ya. 9 kuadrat dikurang XP dikurang XQ. Ya, XP-nya adalah 2, XQ-nya adalah 5. Nah, ini berarti 81 kurang 2 kurang 5 mod 11.
Ya, kalau dijumlahkan, lalu dimodulkan dengan 11, hasilnya adalah 8 ya, dalam modul 11. YR ini sama dengan M dikali XP kurang XR dikurang YP mod 11. Ini sama dengan 9 dikali 2 kurang 8 dikurang 4 dalam mod 11. Ini sama dengan min 58 mod 11. Nah, menghitung min 58 mod 11, ini hasilnya adalah 8 dalam modul 11. Jadi titik R itu adalah 8 ya, 8. Untuk soal bagian yang kedua, yaitu menghitung penggandaan titik P ditambah P, yaitu sama dengan 2P, menghasilkan titik R. Kita hitung terlebih dahulu gradien garis singgung yang melalui titik P, yang gradiennya adalah M sama dengan 3XP kuadrat ditambah A dibagi dengan 2 kali YP mod P. Dengan menyulihkan nilai-nilai XP, A, YP, dan P, maka M sama dengan 3 dikali dengan 2 kuadrat ditambah 1 dibagi 8. Yaitu yang ini adalah sama dengan 13, berarti 13 per 8. Nah, ini kita nyatakan sebagai 13 dikali 8 pangkat min 1 mod 11. 8 pangkat min 1 mod 11 berarti balikan atau inverse 8 dalam mod 11. Yaitu sama dengan 7. 13 dikali 7 mod 11, ini berarti 13 kali 7 adalah 78. 78 mod 11 yaitu sama dengan 3 dalam modulus 11. Koordinat R dihitung dengan persamaan XR dan YR berikut. XR sama dengan M kuadrat dikurang 2XP mod P. Yaitu dengan menyulihkan nilai M ini. 3 kuadrat dikurang 2 dikali XP, 2 kali 2 ya. Ini sama dengan 9 dikurang 4, yaitu 5. 5 dalam modul 11. Kemudian YR, ini sama dengan M dikali XP dikurang XR kurang YP mod P. Yaitu sama dengan 3, ya, yaitu nilai gradien tadi, dikali dengan XP-nya 2, dikurang dengan XR sudah dihitung itu 5, ya, dikurang dengan 4. Nah, ini sama dengan min 13. Min 13 ini harus dinyatakan dalam bilangan positif dalam modul 11, yaitu kongruen dengan 9 dalam modul 11. Ya, lihat kembali cara menghitung nilai modulo untuk bilangan negatif ya, di dalam teori bilangan pada kuliah matematika diskrit. Jadi, titik R itu adalah 5,9. Jika perhitungan K kali P kita teruskan untuk K sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya, maka hasil perhitungan pelelaran titik, yaitu K kali P, diperlihatkan pada tabel berikut ini. Titik P-nya adalah 2,4, kemudian 2 kali P, ini sudah kita hitung pada contoh sebelumnya, yaitu menghasilkan titik 5,9, kemudian 3 kali P menghasilkan titik 8,8, 4 kali P menghasilkan titik 10,9, demikian seterusnya ya untuk nilai K yang lain. Jadi, jika diketahui sebuah titik P, maka kita bisa menghitung dengan mudah K kali P, yaitu menghasilkan titik Q. Sekarang jika persoalannya dibalik sebagai berikut. Diberikan titik P dan Q, maka sangat sukar menghitung nilai K, sedemikian sehingga Q sama dengan K kali P. Inilah yang disebut sebagai persoalan elliptic curve discrete logarithm problem, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Persoalan inilah yang menjadi dasar kekuatan kriptografi kurva eliptik atau ECC. Kriptografi kurva eliptik atau ECC merupakan sistem kriptografi kunci publik yang sejenis dengan algoritma RSA, Elgamal, Diffie-Hellman, Rabin, dan sebagainya. Setiap pengguna di dalam kriptografi kurva eliptik memiliki sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan atau untuk memverifikasi tanda tangan digital. Nah, tentang tanda tangan digital kita belum masuk sampai ke sana. Nanti kita akan bahas pada materi video kuliah selanjutnya. Sedangkan kunci privat digunakan untuk mendekripsi ciphertext atau untuk membangkitkan tanda tangan digital. Nah, kurva eliptik ini sebenarnya digunakan sebagai perluasan sistem kriptografi kunci publik yang sudah ada. Jadi, beberapa algoritma kriptografi kunci publik seperti Elgamal, Diffie-Hellman, dan sebagainya itu dapat dimodifikasi sehingga beroperasi dalam ranah kurva eliptik. Nah, terdapat 3 buah algoritma yang berbasis pada kurva eliptik. Yang pertama adalah elliptic curve Elgamal atau ECEG. Ini merupakan varian algoritma Elgamal tetapi beroperasi dalam kurva eliptik. Yang kedua adalah elliptic curve digital signature atau ECDSA. Ini digunakan untuk membangkitkan dan memverifikasi tanda tangan digital
dalam domain kurva eliptik. Yang ketiga adalah elliptic curve Diffie-Hellman atau ECDH. Ini merupakan varian dari algoritma Diffie-Hellman tetapi beroperasi dalam domain kurva eliptik. Apabila kurva eliptik digunakan di dalam kriptografi, maka bagian inti dari sistem kriptografi kunci publik yang melibatkan kurva eliptik adalah sebuah grup eliptik, yaitu berupa himpunan titik-titik pada kurva eliptik dan sebuah operasi biner, yaitu operasi penjumlahan titik. Jika pada algoritma RSA, operasi mendasarinya adalah operasi perpangkatan, maka pada ICC, operasi mendasarinya adalah operasi perkalian titik, yaitu K kali P. Dua pihak yang akan berkomunikasi dengan kriptografi kurva eliptik sebelumnya harus menyepakati parameter data sebagai berikut. Yang pertama, keduanya harus menyepakati kurva eliptik yang digunakan. Dari persamaan kurva eliptik Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah AX tambah B mod P, kedua pihak menyepakati nilai A dan B serta bilangan prima P. Kemudian, dari kurva eliptik ini dibentuk grup eliptik, yaitu berisi himpunan yang memuat titik-titik pada kurva eliptik ini. Kemudian menyepakati sebuah titik basis atau base point, yaitu titik B, yang dipilih dari himpunan titik-titik pada kurva eliptik tersebut. Setiap pengguna di dalam kriptografi kurva eliptik membangkitkan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci privatnya adalah sebuah bilangan bulat X yang dipilih dari selang 1 sampai P-1. Sedangkan kunci publiknya adalah sebuah titik key yang merupakan hasil kali X dengan B. Jadi key ini sama dengan X dikali B. Kita mulai terlebih dahulu membahas algoritma kriptografi kurva eliptik Diffie-Hellman atau elliptic curve Diffie-Hellman atau ECDH. Namun sebelumnya kita review kembali tentang algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman yang sudah kita bahas pada video kelas sebelumnya. Algoritma Diffie-Hellman digunakan untuk membangkitkan kunci simetri atau kunci sesi yang sama antara dua pihak yang berkomunikasi. Misalkan dua pihak yang berkomunikasi adalah Alice dan Bob. Mula-mula Alice dan Bob menyepakati dua buah bilangan prima yaitu G dan N. Kemudian Alice membangkitkan kunci privatnya yaitu X. Lalu Alice menghitung X sama dengan G di pangkat X mod N. Lalu Alice mengirim X ini kepada Bob. Di sisi Bob membangkitkan kunci privatnya yaitu Y. Kemudian Bob menghitung Y sama dengan G di pangkat Y mod N. Lalu mengirim Y ini kepada Alice. Alice menghitung kunci K, yaitu dari persamaan K sama dengan Y dengan X, yaitu perpangkatan Y dari Bob ini dengan kunci privatnya X, ya, di mod dengan N. Sedangkan di sisi Bob menghitung kunci K yang sama dengan persamaan K sama dengan X, ya, yang diperolehnya dari Alice dipangkatkan dengan kunci privatnya Y, lalu mod N. Maka keduanya akan memiliki kunci K yang sama. Selanjutnya kunci K ini digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan dengan menggunakan algoritma kriptografi kunci simetri seperti AAS, DES, dan sebagainya. Nah, pada algoritma elliptic curve Diffie-Hellman atau ECDH, proses pembangkitan kunci simetri dapat dilakukan dengan perhitungan yang lebih sederhana. Alice dan Bob sebelumnya menyepakati parameter publik, yaitu menyepakati kurva eliptik yang digunakan dan memilih sebuah titik basis B yang merupakan sebuah titik pada kurva eliptik. Sedangkan sebagai parameter rahasianya adalah kunci privat masing-masing. Alice memilih kunci privatnya adalah sebuah bilangan bulat A dan Bob memilih kunci privatnya sebuah bilangan bulat B. Proses pembangkitan kunci simetri yang sama diperlihatkan sebagai berikut. Alice melakukan perkalian titik, yaitu mengalihkan kunci privatnya A dikalikan dengan titik basis B, lalu mengirim hasil perhitungan ini, yaitu berupa titik hasil perhitungan A kali B ini kepada Bob. Bob melakukan perkalian titik, yaitu mengalihkan kunci privatnya B dengan titik basis B, lalu mengirim hasil perhitungan ini kepada Alice. Di sisi Alice dan Bob, keduanya melakukan perhitungan, yaitu Alice menghitung A dikali dengan nilai yang diperolehnya dari Bob, yaitu B dikali B. Nah, hasilnya adalah sebuah titik yang kita sebut dengan K. Bob menghitung
kunci privatnya B dikali dengan nilai yang diperolehnya dari Alice, yaitu A dikali dengan B. Hasilnya adalah sebuah titik yang merupakan kunci simetri, yaitu sama dengan K. Nah, hasil perhitungan ini akan sama, yaitu K yang dihitung oleh Alice dan K yang dihitung oleh Bob akan sama. Karena A dikali B ini sama dengan B dikali A. Sehingga hasil perhitungan ini dikalikan dengan titik basis B juga akan sama. Jadi sekarang Alice dan Bob memiliki kunci simetri yang sama, yaitu kunci K. Nah, kunci K ini dapat digunakan selanjutnya untuk mengenkripsi dan dekripsi pesan dengan menggunakan algoritma kriptografi kunci simetri, seperti AAS, DES, dan sebagainya. Jadi, algoritma elliptic curve Diffie-Hellman atau ECDH dapat dituliskan sebagai berikut. Misalkan Alice dan Bob ingin berbagi sebuah kunci rahasia K yang sama. Mula-mula Alice dan Bob menyepakati kurva elliptik yang digunakan, yaitu dari Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah AX tambah B mod P, Alice dan Bob menyepakati nilai A, B, dan P. Kemudian memilih sebuah titik B yang terletak pada kurva. Titik B ini merupakan titik basis. Lalu Alice dan Bob melakukan perhitungan kunci publik dan kunci privatnya masing-masing. Alice membangkitkan kunci privatnya, yaitu sebuah bilangan bulat A, lalu menghitung kunci publiknya, yaitu PA itu sama dengan A dikali B. Ini merupakan perkiraan titik. Bob membangkitkan kunci privatnya, yaitu bilangan bulat B. Kemudian Bob menghitung kunci publiknya, yaitu PB sama dengan B dikali dengan titik basis B. Lalu Alice dan Bob saling mengirim kunci publik masing-masing. Alice mengirim PA kepada Bob, Bob mengirim PB kepada Alice. Keduanya melakukan perkalian kunci privatnya dengan kunci publik mitranya untuk mendapatkan kunci rahasia yang mereka bagi. Alice menghitung A dikali dengan PB, yaitu sama dengan A dikali dengan B ya, dikali dengan B ini. Sedangkan Bob menghitung B dikali PA, yaitu sama dengan B dikali dengan A dikali B ini. Nah, karena A dikali B ini merupakan skalar dan B dikali A juga skalar, dan A dikali B sama dengan B kali A, maka hasil perhitungan ini akan sama. Jadi keduanya akan memiliki kunci rahasia, yaitu A dikali B, ya, yaitu bilangan bulat A dikali bilangan bulat B dikali dengan titik basis B. Contoh perhitungan kunci simetri dengan algoritma ECDH diperlihatkan pada contoh berikut. Misalkan Alice dan Bob menyepakati kurva eliptik yang dipilih adalah Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah 2X tambah 1 mod 5. Kemudian dari kurva eliptik ini dihitung titik-titik yang terdapat pada kurva eliptik, yaitu berupa himpunan titik-titik 0,1, 1,3, 3,3, 3,2, 1,2, dan 0,4. Jadi hanya terdapat 6 buah titik saja di dalam kurva eliptik ini. Kemudian Alice dan Bob menyepakati titik B 0,1 sebagai basis. Titik 0,1 ini dipilih dari himpunan titik-titik pada kurva eliptik. Nah, kemudian Alice membangkitkan kunci privatnya, yaitu A sama dengan 2. Nah, di sini kita gunakan contohnya bilangan A yang kecil. Namun dalam praktek penggunaannya, ini digunakan bilangan bulat yang besar. Kemudian Alice menghitung kunci publiknya, yaitu perkalian A dengan titik B. Ini sama dengan 2 dikali B atau sama dengan B ditambah B. Ini menghasilkan titik 1,3. Misalkan titik 1,3 ini kita sebut sebagai titik Q. Kemudian Bob memilih kunci privatnya, yaitu bilangan bulat B sama dengan 3. Lalu menghitung kunci publiknya, yaitu B dikali dengan titik basis B. Ini sama dengan 3 dikali B sama dengan B ditambah B sama dengan 2B ditambah B. Nah, ini menghasilkan titik 3,3. Misalkan titik ini kita sebut sebagai titik R. Alice mengirim PA ini kepada Bob. Bob mengirim PB ini kepada Alice. Alice kemudian menghitung kunci rahasia, yaitu KA sama dengan A dikali PB, yaitu sama dengan 2 dikali R, yaitu R itu adalah titik 3,3 ini, yaitu sama dengan R ditambah R. Nah, hasilnya adalah titik 0,4. Kemudian Bob menghitung kunci rahasia KB sama dengan B dikali PA, ya. PA ini adalah sama dengan titik Q, itu sama dengan 2 dikali Q sama dengan Q ditambah Q sama dengan sebuah titik 0,4. Jadi sekarang Alice dan Bob sudah memiliki kunci K yang sama, yaitu titik 0,4.
Selanjutnya mereka dapat menggunakan K ini ya untuk mengenkripsi pesan-pesan dengan algoritma kriptografi simetri. Algoritma kriptografi kurva eliptik selanjutnya adalah elliptic curve El-Gamal atau ECEG. Elliptic curve El-Gamal adalah sistem kriptografi kurva eliptik yang diadopsi dari algoritma El-Gamal. Misalkan Alice ingin mengirim Bob pesan M yang dienkripsi dengan algoritma elliptic curve El-Gamal. Mula-mula Alice dan Bob sudah menyepakati kurva eliptik yang digunakan dan memilih sebuah titik basis B. Selanjutnya, Alice dan Bob membangkitkan kunci privat dan kunci publiknya masing-masing. Alice membangkitkan kunci privatnya, yaitu sebuah bilangan bulat A, kemudian menghitung kunci publiknya, yaitu perkalian titik, yaitu A dikali dengan titik basis B. Misalkan hasilnya adalah PA. Kemudian Bob membangkitkan kunci privatnya, yaitu sebuah bilangan bulat B, kemudian menghitung kunci publiknya, yaitu B dikali dengan titik basis B. Misalkan hasilnya adalah PB. Kemudian Alice mengambil plaintext M, lalu mengkodekannya menjadi sebuah titik PM pada kurva eliptik. Untuk melakukan enkripsi dengan kriptografi kurva eliptik, maka pesan-pesan harus dikodekan terlebih dahulu menjadi titik pada kurva eliptik. Karena perhitungan dengan kriptografi kurva eliptik adalah berbasis pada perkalian titik. Selanjutnya, Alice memilih sebuah bilangan acak K yang nilainya harus terletak di dalam selang 1 sampai P-1. Kemudian Alice menghitung ciphertext dari pesan M yang sudah dikodekan menjadi titik PM, yang mana ciphertextnya adalah pasangan titik K dikali B, B ini adalah titik basis, dan PM ditambah K dikali PB. PB ini adalah kunci publik Bob. Misalkan pasangan titik tersebut adalah PC. Alice mengirim PC ini kepada Bob. Bob mendekripsi pesan ya dengan cara sebagai berikut. Mula-mula Bob menghitung hasil kali titik pertama dari PC yaitu KB ini dengan kunci privatnya. Jadi Bob menghitung B dikali KB. Lalu Bob mengurangkan titik kedua dari PC yaitu PM ditambah K kali PB ini dengan hasil perkalian yang sudah dihitungnya yaitu B dikali KB. Jadi PM ditambah K kali PB dikurang B dikali KB ini sama dengan PM ya ditambah KPB. Nah, PB ini sama dengan B dikali B ya. Jadi PM ditambah K dikali B dikali B dikurang dengan B dikali KB. Nah, ini hasil pengurangannya bernilai 0. Nah, kenapa? Karena K dikali B kali B ya dan B dikali K dikali B ini nilainya sama ya karena skalar K ini dikali B sama dengan B dikali K. Ya, sehingga ini nilainya 0. Jadi hasil pengurangan ini hasilnya adalah PM. Nah, selanjutnya Bob mendecoding ya PM ini yaitu titik ini menjadi pesan M semula. Jadi terlihat di sini bahwa perhitungan enkripsi dekripsi dengan algoritma El-Gamal kurva eliptik terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan algoritma El-Gamal yang aslinya. Sekarang mari kita lakukan perbandingan komputasi antara algoritma El-Gamal dengan algoritma elliptic curve El-Gamal atau EC El-Gamal. Ciphertext pada EC El-Gamal adalah pasangan titik K dikali B dan PM ditambah K dikali PB. PB adalah kunci publik Bob. Pasangan titik ini kita sebut dengan PC. Sedangkan ciphertext pada El-Gamal juga pasangan nilai yaitu G dipangkat K mod P dan M ini adalah pesan dikali dengan YB dipangkat K mod P. YB adalah kunci publik Bob. Nah, pasangan nilai ini kita sebut dengan C. Pada algoritma EC El-Gamal, Bob mengurangkan titik kedua dari PC yaitu PM ditambah K kali PB ini dengan hasil kali B dengan KB. Jadi PM ditambah K dikali PB dikurang dengan B dikali KB ini sama dengan PM ditambah K dikali BB. Jadi PB ini sama dengan B dikali B ya dikurang dengan B dikali KB. Nah, ini nilainya 0 ya sehingga ini sama dengan PM. Sedangkan pada algoritma El-Gamal, Bob membagi nilai kedua yaitu M dikali YB pangkat K ini dengan nilai pertama yaitu G dipangkat K yang dipangkatkan dengan kunci privat Bob yaitu B. Jadi M sama dengan
M dikali YB pangkat K ya, dibagi dengan G di pangkat K yang dipangkatkan dengan B. Nah, ini menghasilkan M dikali dengan G, K dikali B, dibagi dengan G dikali K kali B. Nah, ini bisa habis ya, karena ini sama dengan 1, sehingga menghasilkan nilai pesan semula, yaitu sama dengan M. Selanjutnya kita membahas bagaimana cara mengkodekan pesan menjadi titik di dalam kurva eliptik. Sebab komputasi di dalam kurva eliptik adalah berupa perkalian titik. Setiap pesan yang akan dekripsi dengan SSC harus dikonversi atau dikodekan terlebih dahulu menjadi titik di dalam kurva eliptik. Metode yang paling sederhana adalah memetakan setiap karakter ASCII dengan setiap titik pada kurva eliptik. Karena terdapat 256 karakter ASCII, maka dibutuhkan kurva eliptik yang berisi minimal 256 titik. Misalkan pesan yang akan dikodekan adalah encrypt, yang dalam nilai ASCII, huruf E ini adalah 69, N adalah 78, C adalah 67, R adalah 82, Y adalah 89, B 80, dan T 84. Setiap nilai ini harus dipetakan ke sebuah titik pada kurva eliptik. Namun, cara pengkodean dengan pemetaan ini kurang aman. Metode pengkodean kedua adalah metode yang diusulkan oleh penemu SSC, yaitu Colbitz, sehingga dinamakan dengan metode Colbitz. Langkah-langkah pengkodean pesan dengan metode Colbitz adalah sebagai berikut. Pertama, pilih sebuah kurva eliptik Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah AX tambah B mod P yang mengandung N buah titik. Kemudian, misalkan kata karakter penyusun pesan adalah angka-angka 0, 1, 2, sampai 9 dan huruf-huruf A, B, C, sampai Z. Huruf-huruf A, B, C, sampai Z ini dikodekan menjadi nilai selanjutnya setelah angka ini, yaitu nilai 10, 11, sampai 35. Kemudian kodekan setiap karakter di dalam pesan menjadi nilai M yang nilainya terletak di antara 0 sampai 35. Lalu pilih sebuah bilangan bulat K sebagai parameter basis. Nilai K ini harus disepakati oleh kedua pihak yang berkomunikasi. Untuk setiap nilai M dikali K, nyatakan X sama dengan M dikali K tambah 1. Lalu sulihkan nilai X ini ke dalam Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah AX tambah B mod P, lalu tentukan nilai Y yang memenuhi. Jika tidak ada nilai Y yang memenuhi, coba untuk X sama dengan M kali K tambah 2, X sama dengan MK tambah 3, dan seterusnya, sampai persamaan Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah AX tambah B mod P ini dapat dipecahkan. Pada proses decoding, yaitu mengkonversi titik menjadi pesan semula, untuk titik X, Y, tentukan nilai M terbesar, tetapi lebih kecil dari X kurang 1 dibagi K. Lalu kodekan titik X, Y ini menjadi simbol M. Sebagai contoh, misalkan kurva eliptiknya adalah persamaan Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 dikurang X ditambah 188 mod 751. Kurva eliptik ini memiliki sebanyak 727 buah titik. Misalkan karakter yang akan dikodekan menjadi titik adalah huruf B. Huruf B ini dikodekan menjadi nilai 11, ya, sesuai dengan cara pengkodean yang kita tentukan sebelumnya. Kemudian pilih nilai K sama dengan 20. Maka X sama dengan M dikali K tambah 1, yaitu 11 kali 20 tambah 1 sama dengan 221. Sulihkan nilai X sama dengan 221 ini ke dalam kurva eliptik Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 dikurang X tambah 188 mod 751. Yaitu ini sama nilainya, ya. Kalau kita sulihkan nilai X 221 ini ke dalam ini yang menjadi 456 dalam modulus 751. Nah, kekongruenan Y kuadrat kongruen dengan 456 dalam modulus 751 ini tidak ada nilai Y yang memenuhi. Nah, selanjutnya coba untuk X sama dengan MK tambah 2, yaitu 11 kali 20 tambah 2, yaitu sama dengan 222. Sulihkan nilai X 222 ini ke dalam kurva eliptik Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 kurang X tambah 188 mod 751. Ini juga tidak ada nilai Y yang memenuhi. Teruskan untuk X sama dengan MK tambah 3, yaitu 11 kali 20 tambah 3, 223. Sulihkan X sama dengan 223 ini ke dalam kurva eliptik. Ini juga tidak ada nilai Y yang memenuhi. Teruskan untuk
X sama dengan MK tambah 4, yaitu 11 kali 20 tambah 4 sama dengan 224. Sulihkan X sama dengan 224 ini ke dalam kurva eliptik. Nah, diperoleh nilai Y yang memenuhi adalah 248. Jadi, karakter B ini dikodekan menjadi titik 224,248 pada kurva eliptik. Pada proses decoding, yaitu mengkonversi titik menjadi pesan semula, hitung M itu sama dengan X dikurang 1 dibagi K, lalu dibulatkan ke bawah, yaitu 224 dikurang 1 dibagi 20, ini adalah 11,15. Dibulatkan ke bilangan bulat terkecil, yaitu 11. Jadi, pesan semula itu kembali menjadi huruf B. Semua algoritma kriptografi kunci publik dapat digunakan untuk mengenkripsi kunci sesi yang dipakai oleh algoritma kunci simetris seperti DES, AAS, dan sebagainya. Untuk mengenkripsi kunci AAS yang panjangnya 128 bit, maka dengan algoritma RSA dibutuhkan kunci yang panjangnya 3072 bit agar enkripsinya aman. Yang dimaksud dengan kunci RSA di sini adalah nilai N, yaitu hasil perkalian bilang prima P dengan key. Jadi dibutuhkan nilai N yang panjangnya 3072 bit agar enkripsinya aman. Sedangkan dengan SSC cukup panjang kuncinya 256 bit saja. Nah, kunci SSC yang dimasukkan di sini adalah kunci privatnya, ya. NIST mengeluarkan tabel perbandingan panjang kunci RSA dan panjang kunci SSC untuk mengenkripsi kunci AES yang panjangnya 108 bit, 192 bit, dan 256 bit. Dapat terlihat di sini bahwa semakin panjang kunci AES yang dienkripsi, maka kunci RSA yang dibutuhkan juga semakin besar. Sedangkan pertambahan panjang kunci SSC-nya itu tidaklah signifikan. Jadi agar RSA ini aman, maka ukuran kuncinya harus dibuat semakin besar. Jelas ini tidak praktis. Sedangkan dengan SSC, pertambahan panjang kuncinya itu tidak terlalu besar, ya. Karena SSC memiliki kelebihan, yaitu dengan panjang kunci yang lebih pendek, dihasilkan tingkat keamanan yang sama dengan algoritma RSA yang ukuran kuncinya lebih panjang, maka SSC sangat cocok digunakan pada piranti-piranti yang memiliki keterbatasan memori dan kemampuan pemrosesan. Contoh penggunaan SSC misalnya pada piranti komunikasi nirkabel, pada smart card, pada web server yang membutuhkan penanganan banyak sesi enkripsi, atau pada sembarang aplikasi lain yang membutuhkan keamanan tetapi memiliki kekurangan dalam hal kebutuhan listriknya, yaitu power, storage, yaitu memorinya, dan kemampuan komputasi, yaitu kemampuan prosesornya. Nah, untuk platform seperti itu, maka SSC sangat potensial digunakan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa SSC memiliki keuntungan yang sama dengan sistem kriptografi yang lain, yaitu menyediakan layanan confidentiality, integrity, authentication, dan non-repudiation, yaitu 4 layanan dasar di dalam kriptografi, tetapi dengan panjang kunci yang lebih pendek, sehingga dapat mempercepat proses enkripsi, dekripsi, dan verifikasi tanda tangan, serta dapat menghemat memori dan bandwidth yang digunakan. Dengan demikian, maka berakhirlah materi tentang elliptic curve kriptografi atau kriptografi kurva eliptik. Sekian saya ucapkan dan terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.